Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran fisika untuk pemantapan UTBK. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari buku Erlangga paket 2 ya. Saya akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan selanjutnya 11 sampai 20. Silahkan dikerjakan dulu dan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita lihat nomor 1. Kenapa dihapus ya? Nomor 1, besaran A, B, C, D, dan E memiliki hubungan A sama dengan 1/B akar C per DE. Jika satuan besaran A, B, C, dan D berturut-turut adalah S-1 meter Newton dan meter kuadrat, satuan besaran E adalah, untuk soal yang seperti ini kita harus menggunakan kesetaraan satuan atau kesetaraan dimensi ya, boleh dimensi, boleh satuan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besaran E-nya, besarannya apa, masa persatuan panjang dan lain-lain. Nah, kita cari dulu kesetaraannya. Boleh kita cari satuannya aja biar gampang. Nah, nanti dari satuan itu, satuan tersebut itu untuk besaran apa gitu ya. Mari kita mulai. Kita tuliskan kembali persamaannya. A sama dengan 1/B akar C per DE. Agar mudah akarnya ini kita hilangkan, jadi semua ruas kita kuadratkan. A kuadrat sama dengan 1/B kuadrat C per DE. Akarnya hilang ya, jadi A dan B-nya berubah menjadi kuadrat. Yang ditanyakan adalah E-nya, berarti A-nya kita pindah, jadi kita pindah ruaskan, A-nya pindah ke bawah dan E-nya pindah ke atas. Jadi E sama dengan 1/A kuadrat B kuadrat D ya, D, C-nya ada di atas. Ini D, ini C. Dah. Kita perhatikan dulu di sini, apakah satuannya sudah merupakan satuan dasar semua? A-nya S-1, B-nya meter, C-nya masih Newton. Newton itu satuan untuk apa? Nah, kita tulis dulu, kita uraikan dulu sampai dia menjadi satuan dasar. Newton itu adalah satuan untuk gaya ya, jadi kita tuliskan gaya itu sama dengan M dikalikan A, gini kan. Ini satuannya Newton. Masa satuannya kilogram. Percepatan satuannya meter per second kuadrat atau kilogram ms-2. Nah, jadi kita bisa menemukan Newton itu adalah kilogram ms-2 ya. Nah, dari ini kita urai, berarti E-nya sama dengan C itu satuannya tadi. Untuk C itu adalah Newton. Jadi Newtonnya kita ganti dengan ini. Kilogram ms-2 per A kuadrat, A-nya itu adalah S-1 kuadrat. B-nya itu adalah meter, jadi meter kuadrat. D-nya itu adalah meter kuadrat. Sama dengan kilogram meter second min 2 per second min 2 ya. Ini S-1 kuadrat. Kemudian ini M kuadrat kali M kuadrat jadi M pangkat 4 gitu. Dah. Nah, di sini ada S-2 dibagi dengan S-2. Kemudian meter dengan meter pangkat 4. Jadi sisanya adalah kilogram per meter kubik. Kilogram itu satuan untuk massa dan meter kubik satuan untuk volume. Jadi E itu besarannya adalah massa per satuan volume. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan laut menuju pelabuhan sungai. Jika berat kapal tidak berubah, pernyataan berikut yang sesuai dengan kasus tersebut adalah, kita lihat di sini option A, B, C, D, E-nya yaitu tentang gaya angkat kapal. Gaya angkat itu berkaitan dengan gaya Archimedes atau gaya apung ya, yaitu gaya yang dialami oleh sebuah benda ketika benda tersebut berada di dalam fluida, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada fluidanya, kemudian di sini ada benda. Nah, berapa besar gaya angkat pada fluida? Maka kita bisa tuliskan FA sama dengan FA sama dengan rho G V yang
tercelup, di mana rho-nya adalah rho zat cair. Nah, kita perhatikan di sini ada laut dan sungai. Sebagaimana kita ketahui, kalau massa jenis air laut itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis sungai karena ada kadar garamnya ya. Karena massa jenisnya berkurang, ini lihat massa jenisnya berkurang, maka gaya apungnya juga akan berkurang atau gaya angkatnya berkurang. Sehingga option yang tepat yaitu yang E. Gaya angkat kapal berkurang karena massa jenis fluidanya juga berkurang. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah benda yang semula diam dan bermassa 4,5 kg berada pada bidang datar licin. Selanjutnya, benda tersebut diberikan gaya 10 Newton dan membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika gaya tersebut terjadi usaha sebesar 225 Joule, lamanya gaya bekerja pada benda adalah, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Di situ ada benda yang diam di bidang datar licin. Kalau dia di bidang datar licin berarti dia tidak ada gesekan ya. Nah, di sini bendanya kemudian ditarik oleh gaya, F-nya adalah 10 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Oke, di situ yang diketahui di sini ada massa 4,5 kg, ada gaya 10 Newton, sudut dan juga ada usaha. Kita ingat kembali konsep usaha. Usaha itu W sama dengan F kalikan S gini kan, dimana F-nya itu harus sejajar dengan S atau gayanya itu yang kita perhitungkan adalah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak atau menghambat benda itu bergerak. Berarti di sini yang sejajar dengan perpindahan. Perpindahannya ke arah mana sih? Perpindahannya kita perhitungan pasti ke arah kanan. Kenapa? Karena ini gaya beratnya 4,5 kali 10 berarti 45 Newton. Gaya beratnya ke bawah, sedangkan ini gaya yang ini hanya 10 Newton, berarti dia hanya bergerak ke kanan karena di arah lantai ini tidak ada gesekan ya. Jadi di sini F-nya itu hanya yang ke arah kanan, yang ke arah sini. Nah, ini kalau kita proyeksikan, ini kan jadi samping per miring, jadi cos ya. Jadi ini tuh F cos theta, maka ini kita ganti jadi F cos theta dikalikan S. Tadi yang ditanyakan adalah lamanya, berarti yang ditanyakan itu adalah waktunya. Di mana di sini muncul kata-kata waktu, itu adalah di perpindahan ya, perpindahan. Kita ingat kembali tentang konsep perpindahan di GLBB, S sama dengan V0 T tambah setengah A T kuadrat, gini ya. Nah, V0-nya dalam keadaan diam mula-mula, berarti ini V0-nya 0, jadi S-nya sama dengan setengah A-nya itu adalah sigma F per M, gini ya, kalikan T kuadrat. Di sini harus hati-hati. Nah, ini di buku yang ini nanti kita lihat ya soal penjelasan akhirnya. Ini kan setengah kalikan sigma F, gaya apa yang bekerja pada benda karena nggak ada gesekan, berarti yang bekerja hanya F cos theta saja. Kenapa kita tidak mengambil gaya yang 10 Newton? Karena gaya yang 10 Newton ini tidak searah dengan gerak benda. Jadi kalau kita uraikan, di sini kan ada yang ke F sin ke atas, kemudian ada yang ke F cos. Nah, yang ke F sin itu kita nggak masukkan karena dia berlawanan dengan gaya berat ya. Jadi dia ini tidak menyebabkan gerak benda ke atas ke bawah. Gaya beratnya ke bawah 45, ke atasnya 10 kali sin 60. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 45 Newton sehingga geraknya itu hanya ke kanan saja. Maka di sini S-nya itu adalah setengah F cos theta per M kalikan T kuadrat. Jadi S yang di sini, S yang di W ini bisa kita ganti dengan persamaan yang ini ya. Kita ganti dulu, berarti ini kita hapus S-nya, kita ganti dengan setengah kali F cos theta per M kalikan T kuadrat. Yang ditanyakan tadi adalah T-nya, jadi 2M itu bisa pindah ke sebelah kanan. 2M W gini ya. F cos theta kalikan F cos theta. Jadi F cos theta kuadrat. Sama dengan T kuadrat. Maka di sini bisa kita tulis
T-nya sama dengan, berarti jadi T-nya sama dengan akar ini ya, akar 2MW per F cos theta kuadrat. Nah ini ya, ini T kuadratnya, berarti T-nya itu akar dari ini. Kita masukkan, kalau akar F cos theta kuadrat menjadi F cos theta ya. Yang 2MW-nya kita masukkan dulu angkanya, sama dengan akar 2 kalikan M-nya adalah 4,5, W-nya adalah 225 per F cos theta, F-nya 10, cos 60 derajat itu adalah setengah kuadrat. Gini ya, sama dengan 2 kali 4,5 itu berarti 9, akar 9 itu 3, akar 225 itu 15, dan 10 kali setengah 5 kuadrat, berarti di sini adalah 5. Jadi sama dengan 15 dibagi 5 itu 3, kalikan 3 jadi 9 second. Nah seperti ini. Ini kalau kita perhatikan di buku sumbernya, yaitu di buku Erlangga UTBK, ini tidak ada jawabannya. Di kunci jawabannya itu adalah C. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan percepatannya itu adalah F per M. Jadi 10 per M. Padahal itu adalah konsep yang tidak tepat. Karena F-nya yang harus di bawah adalah sigma F, atau gaya yang menyebabkan benda itu bergerak atau menghambat gerak benda itu. Jadi harus diuraikan terlebih dahulu. Tidak 10 dibagi M ya. Kenapa? Karena percepatan dan gaya itu adalah besaran vektor. Oke, selanjutnya nomor 4. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 20 meter. 1 second kemudian batu dilemparkan ke bawah dengan kecepatan tertentu. Asumsinya batu ini berarti dilemparkan dari ketinggian yang sama ya. Jika bola dan batu mencapai tanah secara bersamaan, kecepatan awal batu adalah, jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini tanahnya gitu. Kemudian di sini ada batu ya. Kemudian ada bola dan batu ya. Di sini bola ini bola, kemudian di sini ada batu. Gitu ya. Nah, ketinggiannya sama-sama 20 meter. Nah, gini. Hanya bola itu langsung dilepaskan, sedangkan batu dilepaskan 1 detik kemudian, gitu kan? Berarti batu itu akan lebih nyampe, pasti dia akan lebih cepat karena dia ini dilempar ya, dilempar dengan kecepatan tertentu setelah 1 detik, gitu kan? Kalau kita lihat, berapa di sini kecepatan awal batunya ketika ditanyakan di sini berapa kecepatan awal batu, berarti V0 untuk batu. Nah, di sini kan udah ada S-nya nih, ada V0. Kalau percepatan di gerak jatuh itu pasti percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi untuk batu, ini untuk batu berlaku S sama dengan V0 T tambah setengah A T kuadrat. Gini ya. V0-nya yang dicari berapa kecepatan awalnya, kemudian T-nya belum ada, tapi di sini ada 1 second, kemudian setelah bola meluncur, kemudian ada percepatannya pasti percepatan gravitasi karena ke bawah searah dengan arah percepatan gravitasi. Kemudian S-nya 20 meter ya. Nah, sekarang kita cari dulu berarti T-nya. Nah, berapakah waktu si batu itu sampai ke tanah? Berarti kita harus mencari tahu waktu bolanya dulu. Nanti tinggal dikurangin 1 second gitu ya. Kita cari sekarang yang bola dulu nih, bola. Karena si bola mah enggak dilempar, berarti kan V0-nya 0 tuh. S-nya kan udah ada 20 meter. Jadi kalau kita masukkan S sama dengan V0-nya udah pasti 0 ya, setengah G T kuadrat, gini kan? Atau S-nya itu kalau di gerak jatuh bebas kadang-kadang atau sering kali disebut dengan H, gini ya. Oh, jadi bertumpuk. Ini seringnya disebut dengan H. Gini. Berarti kan ini jadi 2H per G. Jadi T-nya sama dengan akar
2H per G. Gini kan disama dengan akar 2 kali berapa tadi? 20 dibagi 10. Berarti 2 kali 2, 4, akarin jadi 2 second. Nah, bola sampai ke tanah tuh 2 second. Berarti si batunya itu sampai ke tanah, T batu itu sampai ke tanah, T-nya itu sama dengan 2 dikurangi 1 ya. Ini kan 1 second kemudian, jadi ini 1 second. Udah kita masukkan ke sini, 20 sama dengan V0-nya dicari, T-nya 1 tambah setengah kali G-nya 10 kali T kuadrat gitu ya. Jadi 20 sama dengan V0 V0-nya dicari, T-nya itu 1. Sorry, ini ganti aja dengan 1 biar cepat. Ini 1 kuadrat. Nah, V0 ditambah setengah kali 10 berarti 5. 5 pindah ke sini jadi 15 sama dengan V0 atau V0-nya adalah 15 meter per second. B. Berikutnya soal nomor 5, bola berongga bermassa M dan berjari-jari R menggelinding pada bidang horizontal tanpa slip. Selanjutnya, bidang horizontal tersebut tersambung dengan bidang miring yang sudutnya alfa. Ketika bola mulai naik ke atas bidang miring, kecepatan awalnya V0. Jika gerak bola menaiki bidang miring tanpa slip, jarak terjauh yang ditempuh bola pada bidang miring adalah. Berarti di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu lintasannya. Ini ada bidang datar lanjut ke bidang miring gitu ya. Nah, ini bidang miringnya sudutnya alfa gini. Sudutnya alfa. Kemudian ini bola menggelinding tanpa slip. Menggelinding tanpa slip berarti bola itu berotasi. Artinya dia tidak hanya memiliki energi kinetik translasi, tapi dia juga memiliki energi kinetik rotasi gitu ya. Nah, tepat sebelum dia naik katanya kecepatan awalnya adalah V0 gitu ya. Naik sampai misalnya di sini. Nah, ini berapa ketinggiannya? H. Hampir sama dengan hukum kekekalan energi mekanik, hanya di sini kita harus menambahkan energi kinetik rotasinya gitu ya. Kita masukkan biasa epek-epek, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Di posisi awal itu tidak ada ketinggian. Di posisi awal tuh berarti 1 di sini ya, 2 di sini. Posisi awal tidak ada ketinggian maka EP1-nya nggak ada. Nah, di tertinggi berarti kan kecepatannya 0 atau energi kinetiknya 0. Gini ya. Tinggal kita masukkan energi kinetiknya, jangan lupa jadi ada 2 karena dia berotasi. Jadi setengah mv kuadrat itu untuk translasi dan setengah I omega kuadrat ini energi kinetik rotasi ya. Jadi energi kinetik itu ada energi kinetik translasi setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat gitu ya. Sama dengan energi potensial seperti biasa itu berarti MGH. MGH gitu ya. Dah, yang ditanyakan adalah jarak terjauh. Jarak itu berarti kan S ya. S. Ini H depan, S itu miring, D mi sin ya. Berarti yang MGH ini bisa kita ganti jadi MG S sin theta. Nah, gini ya. Yang ditanyakan adalah S-nya berapa. Sekarang kita masukkan di sini setengah MV kuadratnya udah, kita masukkan lagi. Karena yang di V-nya 0 ya, V0 tambah setengah I-nya itu adalah momen inersia untuk bola berongga. Nah, ini di pokok bahasan kelas 11 untuk konsep dinamika rotasi momen inersia ya. Ada macam-macam bendanya, ada batang, kemudian silinder pejal, bola berongga gitu ya. Nah, bola berongga itu untuk bola berongga momen inersianya itu adalah 2/3 mr kuadrat. Nanti kalau misalnya di situnya bola pejal berarti kan 2/5. Kalau misalnya silinder pejal berarti setengah mr kuadrat gitu ya. Nah, ini yang kita masukkan adalah 2/3 mr kuadrat. Ini adalah
momen inersia untuk bola pejal. Kita masukkan ke sini. Jadi ini 2/3 mr kuadrat kalikan omega kuadrat gitu. Nah, kita harus perhatikan di situ ada omega kalikan R ya. Omega kalikan R, ingat di sini omega kalikan R itu adalah V ya, atau V sama dengan omega R. Nah, jadi ini R kuadrat omega kuadrat itu bisa diganti dengan V ya. Berarti di sini jadi setengah M V0 kuadrat ditambah setengah kali 2/3. Setengah kali 2/3. Jadi 1/3 ya. Jadi ini 1/3 M R kali omega itu V. Jadi M V0 kuadrat sama dengan M G S sin theta gitu kan. Udah M-nya kita coret aja karena sama, semua ruas ada M-nya. Jadi semua dibagi M, semua dibagi M, semua dibagi M. Habis tinggal ini kan sama, ini setengah V0 kuadrat tambah 1/3 V0 kuadrat. Jadi kita jumlahkan setengah tambah 1/3, berarti kita buat per 6 ya. Jadi ini buat per 6. Ini 3, ini 2. Jadi ini 3, ini 2. Jadi 5 ya. 5 V0 kuadrat gini. Nah, G sin theta pindahkan ke bawah. Per G sin theta ini sama dengan S-nya. Udah, jadi 5 V0 kuadrat 6G sin theta. Baik, selanjutnya kita bahas nomor 6 ya. Sebongkah es bersuhu minus 8 derajat Celcius dan bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam wadah berisi 400 gram air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Kita gambarkan dulu diagram suhunya ya. Jadi di situ ada es 500 gram minus 8 derajat Celcius. Kemudian ada air 400 gram bersuhu 25 derajat Celcius gitu ya. Jika kalor jenis esnya 0,5, kalor lebur es 80, kalor jenis airnya 1, titik lebur esnya 0 derajat dan pertukaran kalor hanya terjadi antara es dan air saja. Keadaan akhir setelah terjadi kesetimbangan termal adalah kamu harus perhatikan di sini wadahnya tidak menyerap atau melepas kalor, sehingga di sini kita tidak perlu memasukkan kapasitas panas wadah ya. Nah, di sini ada yang suhunya lebih tinggi. Suhunya yang lebih tinggi itu berarti dia melepas kalor, dan suhunya yang lebih rendah itu pasti dia menyerap kalor. Air suhunya tinggi, dia langsung turun suhunya ke titik tertentu. Ya, kita belum tahu di sini apakah dia itu sampai 0 atau di sini kan ada yang ada es, ada air gitu kan. Nah, apakah dia itu si es itu kan minus 8 derajat Celcius. Apakah dia itu bisa naik suhunya sampai ke menjadi air semuanya atau dia tetap menjadi es. Ketika dia menyerap kalor, maka kan ini dari minus 8. Meleburnya itu pada suhu 0, maka dia naik dulu suhunya sampai 0. Sampai 0 derajat, naik dulu suhunya sampai 0 derajat gitu. Nah, setelah suhunya naik sampai 0 derajat, baru dia melebur. Nah, ketika melebur ini dia menjadi air ya. Nah, di sini suhu air itu masih 0 derajat. Asalnya es, sekarang menjadi air. Barulah dia naik suhunya sampai dengan T aksen. Kalau misalkan di situ energi yang dibutuhkan untuk es melebur itu cukup sampai dengan T aksen. Tapi kalau tidak cukup, berarti ya hanya sebagian saja si esnya itu yang melebur. Nah, kita gunakan asas Black. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Siapa yang melepas di sini? Air, berarti di sini MC delta T. Boleh kita hitung dulu satu-satu biar karena kita belum tahu di sini suhu akhirnya berapa, maka kita hitung aja satu-satu. Q lepas sama dengan MC delta T.
delta T. Massa airnya itu adalah 400, kalau jenis airnya 1, suhunya adalah maksimum air itu maksimum sampai dengan 0 derajat kan. Nah, berarti dia sampai dengan 25 sampai 0, jadi 25. Jadi di sini 400 kali 25, 25 kali 4 100. Jadi di sini 10.000 joule, gitu kan? 10.000 joule kurang 01. Gitu ya. 10.000 joule. Nah, sekarang yang es, ini yang air ya. Ini air maksimum nih, ini yang air tapi dia maksimum kalor yang dilepasnya sampai dia ke suhu 0. Nggak mungkin dia suhunya jadi minus 35 ya, karena awalnya juga kan cuman minus 8 ya. Nah sekarang si es nih, si es gimana? Si es berarti yang pertama dia naik dulu suhunya. Kalau yang diterima yang es itu berarti kan yang pertama MC delta T dulu. MC delta T, massa esnya 500, kalor jenis esnya 0,5, suhunya dari 8 sampai 0, berarti 8 derajat ya. 8, jadi 500 kali 0,5 atau 0,5 kali 8 itu 4 kali 500. 4 kali 500 itu 2000. Sorry ya, yang tadi ini bukan joule satuannya tapi ini adalah kalori karena satuannya itu dalam CGS ya. Ini berarti 2000 kalori. Nah, sekarang untuk meleburnya, kalau yang diterima, ini kalau yang diterima 1, itu untuk menaikkan suhu dari 8 sampai 0. Sekarang kalor yang diterima 2, berarti dia M kalikan L, massa es yang melebur, kalor lebur es. Sama dengan massa esnya 500, kalor lebur esnya adalah 80, sama dengan ini berarti 5000 dikali 8. 5 kali 8 itu 40. Jadi 40.000 joule. Joule lagi kalori, 40.000 kalori ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Untuk es melebur seluruhnya itu dibutuhkan 40.000 kalori dan untuk naik suhunya itu 2.000 kalori. Sedangkan air maksimumnya sampai misalnya dia T aksennya nggak ada nih. T aksennya ini nggak ada, ini sampai 0 doang, berarti ini kita hapus ya. Ini kita hapus diagramnya, jadi maksimumnya itu air itu turun sampai 0. Nah gitu kan, turun sampai 0 tuh suhunya, jadi dia hanya punya 10.000 kalori. Sedangkan es itu untuk melebur butuh 40.000 kalori. Oleh karena itu berarti di sini tidak semua es bisa melebur, hanya sebagian saja es yang melebur. Nah, kita perhatikan di sini optionnya. Karena di sini hanya ada 2 kan suhu airnya 0 ya. Nggak mungkin jadi minus ya. Ada 400 gram es atau 500 gram es, berarti kita harus mencari massa esnya gitu ya. Kita tadi udah mencari QT1-nya, kita sekarang mencari massa esnya berapa yang melebur nih. Nah, kan kita punya, jadi ini bukan 40.000 lagi karena nggak mungkin. Nah, kita hitung dari sini aja. Kan tadi kalau yang dilepas sama dengan kalau yang diterima. Yang dilepasnya itu besarnya adalah 10.000. Dia menerima udah 2.000 nih awalnya. Berarti kan si QT2-nya itu 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan massa es dikali kalor lebur es. Kalor lebur es itu 80. Berarti ini kan jadi 8.000 sama dengan massa es dikali 80. Berarti massa es yang melebur, ini kita pindah sini. Massa es yang melebur itu sama dengan 8.000 dibagi 80, jadinya adalah 100 gram. Nah, 100 gram es melebur menjadi air, maka sisa esnya adalah ini tadi esnya masanya 500 gram. 100 gramnya melebur menjadi air, maka sisa esnya adalah 400 gram. Keduanya suhunya 0 derajat, nggak mungkin kurang dari 0 derajat. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 7. 2 keping kapasitor sejajar yang masing-masing memiliki luas A dan kapasitansinya C terpisah dengan jarak D.
Kedua keping kemudian diisi muatan Q sehingga terdapat beda potensial delta V. Jika muatan titik diletakkan dalam kapasitor, besar gaya elektrostatik yang dialami muatan Q adalah gaya itu adalah F dikalikan EF itu adalah Q dikalikan E. Ini ya. Gaya yang dialami oleh sebuah muatan di dalam medan listrik itu biasanya adalah Q kalikan E. Untuk keping kapasitor, dua keping sejajar, kalau misalkan di sini ada delta V, beda potensialnya delta V, maka di situ akan ada medan listrik ya. Misalkan kalau di sini muatannya positif, di sini negatif, maka medan listriknya dari positif menuju ke negatif. Ini E-nya besarnya adalah delta V per D, gini ya. Delta V per D. Maka ini bisa kita ganti F sama dengan Q dikalikan delta V per D, gitu ya. Baik, selanjutnya nomor 8. Sebuah peluru bermasa M ditembakkan dengan kelajuan V ke dalam ayunan balistik bermasa M besar. Jika peluru menembus bandul dan meninggalkan bandul dengan kelajuan yang berkurang 75% dari kelajuan awal. Ini kelajuannya berkurang 75% dari kelajuan awal. Berarti kelajuan akhirnya itu tersisa hanya 25% ya. Ketinggian maksimum yang dicapai ayunan. Jadi kalau kita ilustrasikan ini ayunan anggap peluru ya. Di sini ada peluru gitu, peluru masanya M, kecepatannya V, ditembakkan ke dalam balistik, terus dia kecepatannya berkurang 75%. Berarti V aksennya sisa 25% ya, sisanya 25% V gini kan, atau 1/4 V gitu kan sisanya. Nah, si balistik itu ketika dia ditumbuk berarti dia dapat kecepatan kan. Nah, di sini ada masanya juga, berarti ada kecepatan setelah dia ditumbuk. Nah, untuk masalah tumbukan ataupun benda yang tiba-tiba pecah menjadi dua misalnya tanpa ada gaya luar atau gaya eksternal, begitu juga untuk tumbukan ini, maka akan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, masih ingat bunyinya ya di kelas 11, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kita anggap yang ke satu adalah yang peluru dan yang kedua adalah yang balistik. Berarti ini jadi M kali V ditambah balistik itu awalnya kan nggak ada kecepatannya ya. Jadi ini boleh 0. Nah, kita hapus saja plusnya. Nah, jadi sama dengan M kalikan V, M1-nya M. V1 aksennya sisa tinggal 1/4 pi di sini. 1/4 pi ditambah M2 itu M besar dikalikan V2 aksen gitu ya. Ini MV dikurang 1/4 MV. Jadi sisanya adalah 3/4 MV ya. 3/4 MV sama dengan MV2 aksen. Jadi V2 aksennya sama dengan 3 MV per 4M gitu. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum, ketinggian ya. Ini si balistik ketika dia dapat kecepatan sebesar 3 MV per 4M, kemudian selanjutnya dia naik sampai ketinggian H gitu kan. Nah, berarti di sini ada awalnya kan ada kecepatan berubah menjadi ketinggian. Pasti di situ berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi kinetik yang berasal dari V2 aksen itu berubah menjadi energi potensial atau energi potensialnya sama dengan energi kinetik gitu ya. Nah, kita masukkan di sini jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, ini kan untuk benda yang kedua, untuk benda yang balistik. Berarti M-nya kita ganti jadi M besar. Oh iya. Oh iya ya. Ini kan M-nya boleh dicoret kiri kanan ya. Jadi kita coret aja. Dibagi M habis. Jadi sisanya tinggal H sama dengan V kuadrat per 2G. H-nya untuk balistik, V-nya berarti V2 aksen untuk balistik ya.
Ini sama dengan 3 MV per 4M kuadrat per 2G. Jadi sama dengan 3 kuadrat 9 M kuadrat V kuadrat per 4 kuadrat 16 bagi 2, 16, 1 per 16 bagi 2 jadi 1 jadi per 32. Di sini G-nya jangan lupa, kemudian di situ ada M kuadrat. Gini ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar. Suatu muatan mula-mula berada pada titik asal 0. Sebuah kubus seperti gambar tersebut. Selanjutnya, kubus tersebut diberikan medan magnetik homogen searah sumbu Y. Ingat ya, medan magnetiknya adalah searah sumbu Y. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan V dengan arah yang ditunjukkan dengan anak panah 1, 2, 3, 4, dan 5, arah kecepatan muatan Q agar tidak timbul gaya magnetik yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, kita ingat kembali gaya pada muatan bergerak ya. Gaya pada muatan bergerak di dalam medan magnet. Maka F-nya itu sama dengan Q V cross B gitu ya. Perkalian silang antara V dan B. Atau boleh kita urai jadi F sama dengan Q V B sin theta. Kalau misalkan saling tegak lurus, maka ini akan menghasilkan Q VB aja. Kalau sudutnya, jadi ini bergantung sudut ya, kalau Q VB-nya konstan. Kalau misalnya sudutnya 90 derajat, berarti kan dia jadi maksimum kan Q VB. Tapi kalau sudutnya itu 0 derajat, maka dia 0 gitu kan. Jadi yang menghasilkan timbul gaya agar tidak timbul gaya magnetik, maka sudut antara V dan B itu harus 0 derajat. B-nya tadi ini medan magnetiknya. Ini ada medan magnetik tadi ya. Medan magnetiknya itu ke arah sumbu Y positif. Berarti ke sini kan. Nah, maka mana yang searah dengan sumbu Y positif? Yaitu opsi nomor 2. Kenapa searah? Karena sudutnya 0 derajat kalau searah. Kalau beda-beda, kalau sudutnya ada berarti kan nanti F-nya tidak sama dengan 0. Oke? Oke, tiba di nomor terakhir untuk pembelajaran pagi ini, nomor 10. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Di sini ada A2, ada A1, 12 volt, 5 ampere, 3 ohm. Besar R dan kuat arus listrik yang terbaca pada A1 secara berurutan adalah yang ditanyakan berapakah R dan berapakah A1-nya. Nah, kita perhatikan di sini 12 volt itu rangkaiannya paralel ya kan. Nah, untuk rangkaian paralel maka tegangannya tuh sama. Gitu ya. Karena dari sini sampai ke sini ini enggak ada lagi hambatan. Maka ujung-ujung titik ini dan titik ini, kalau misalnya ini kasih nama, saya kasih nama ini A, ini B gitu, maka ujung-ujung AB itu 12 volt besarnya gitu kan. Nah, jadi dari situ kamu sudah bisa mencari berapa A1-nya gitu. Nah, kita cari dulu ya. Berarti VAB itu sama dengan 12 volt, ini sama dengan V itu sama dengan I kalikan R. Gini ya. Jadi 12 sama dengan A1 atau I dikalikan R-nya adalah 3. Jadi I-nya sama dengan 4 ohm. 4 ampere. Ini adalah A1-nya. A1-nya 4 ampere ya. Udah ada 2 jawabannya nih. B dan D. Nah, satu lagi berapakah R-nya? Sama. VAB yang kalau kita jalan ke arah atas itu berarti I kali R lagi kan? I kali R lagi. Nah, berapa? Kan kita mau nyari R. Berapa I yang ke sini? Kita cari dulu. Ini berarti kalau misalnya ini I1, anggaplah ini I3. Sorry rumusnya salah. I3 misalkan ya, berarti yang di sini adalah I3. Berarti kan I3-nya itu sama dengan, kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu kan. Ini 5 ampere masuk ke si A1-nya 4 ampere, berarti yang I3-nya 1 ampere betul ya. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1 ampere.
Nah, baru kita masukkan VAB sama dengan I3 kalikan R gitu kan, 12 sama dengan I3-nya 1, R-nya berapa? Berarti R-nya sama dengan 12 ohm. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian untuk pembelajaran di pagi hari ini. Silahkan dilanjutkan dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Kita bahas di pertemuan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semoga sukses UTBK-nya.